Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari alun-alun Kabupaten Jombang. Sekarang ini saya sudah berada di dekat wilayah Stasiun Jombang dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju ke kota Jakarta. Naik satu-satunya kereta api keberangkatan dari Jombang menuju Jakarta, yaitu kereta api Bangunkarta. Dan pada perjalanan kali ini, kereta Bangunkarta sudah menggunakan armada paling baru, ekonomi paling bagus, yaitu kereta New Generation. Nah, gimana untuk perjalanan kali ini naik kereta api Bangunkarta Ekonomi New Generation? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Kurang lebih seperti ini pagi hari di depan stasiun Jombang. Matahari baru saja terbit ya teman-teman, kelihatan tuh. Bagus banget matahari di pagi hari ini. Dan ini merupakan jalur utama di Jombang. Di sini stasiunnya. Untuk stasiun Jombang yang asli itu kelihatannya tidak terlalu besar ya, hanya bangunan yang sini aja teman-teman. Tapi mungkin sudah ada perluasan menuju ke arah sana ya. Kurang lebih seperti ini ya untuk suasana di depan stasiun Jombang. Ada parkiran, tapi memang tidak terlalu besar. Lalu ada juga beberapa tenan yang buka, seperti ada CFC, Roti O, dan juga ada Alfamart Express. Pintu keberangkatannya ada di sana ya. Sekarang saya bareng sama Mas Garda. Hai. Anda lagi. Anda lagi. Hari ini kita mau kemana? Jakarta. Jakarta. Naik. Jakarta. Bangun tidur ya? Masih ngantuk. Ya ini kita baru bangun tidur, so jadi mohon maaf masih agak ngantuk gitu ya. Tapi kita semangat hari ini untuk coba bangun Bangun UJ ya. Oke. Itu pertama kali aku sih ya teman-teman. Kurang lebih kayak gini nih untuk ruang tunggu dari stasiun Jombang. Ada di sebelah sini setelah check-in ya. Ada juga check-in counter di sana. Ini dia kereta api Bangunkarta. Rangkaiannya sudah menggunakan stainless steel New Generation terbaru, dan memang Bangunkarta itu memiliki jadwal rolling dengan kereta api Singasari dari Pasar Senen tujuan ke Blitar PP. Sehingga nanti setibanya kereta api Bangunkarta di stasiun Pasar Senen, rangkaiannya akan disiapkan untuk kereta api Singasari menuju ke arah Blitar ya. Ini train set terbaru tahun 2026. Mantap. Kita ke depan dulu ya untuk cek lokomotifnya. Oke, lokomotifnya sudah mulai terpasang ya teman-teman. Lokomotif dinas pada kereta api Bangunkarta hari ini adalah CC203 9817 Depo Induk SMC, yang merupakan lokomotif CC203 dengan mulai dinas tahun 1998, urutan ke-17, dan kepemilikan Depo Semarang Poncol. Lokomotif CC203 itu apabila tampak depan bagus banget ya, hidung miring gitu teman-teman. Dan kalau kode CC menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak. Ada 3 ganda roda di depan dan juga ada 3 ganda roda di belakang yang ini. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian,
yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Untuk susunan rangkaian pada kereta api Bangunkarta hari ini, mulai paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3, eksekutif 4, di belakang eksekutif 4 ada kereta makan, dan di belakang kereta makan ada kereta ekonomi 1, 2, 3, 4, 5, dan yang paling belakang ada kereta pembangkit. Kita cek dulu untuk kereta eksekutif terbaru ini. Nah, untuk kereta kelas eksekutifnya sama dengan kereta eksekutif New Generation yang lain. Di sini menggunakan kursi berwarna biru dan juga ada bagian berwarna krem ya. Trainset tahun 2026. Ini berarti baru keluar teman-teman. Dan kereta kelas eksekutif memiliki kapasitas tempat duduk 50 kursi penumpang, sudah menghadap arah laju kereta semua. Sekarang ini saya akan duduk di kereta ekonomi 5, berarti di kereta ekonomi paling belakang. Untuk perjalanan kereta api pagi dari arah Jombang yang berdekatan, ada kereta api Bangunkarta berangkat pukul jam 6:55 dan ada juga kereta api Gaya Baru Malam Selatan ya, yang berangkat kurang lebih pukul setengah 8 pagi. Tadi jam berapa tuh? 7:28. Lalu ada lagi keberangkatan pagi selain Bangunkarta dan juga kereta api Gaya Baru Malam Selatan, yaitu kereta api Argo Semeru dengan full kelas eksekutif ya. Sisanya sih keberangkatan sore seperti Jayakarta dan juga kereta api Bima. Untuk kereta ekonomi 5 hari ini armadanya adalah K3-02605BL yang merupakan kereta kelas ekonomi tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, tahun pertama dinas di 2026, urutan kelima, dan kepemilikan Depo Blitar. Lalu TS, tegangan dari pembangkit kerangkaian, BK adalah berat kosong 41.000 kg atau 41 ton, dan di sini MD-nya belum ditulis ya teman-teman. Berarti ini benar-benar trainset yang baru banget. Saya akan duduk di kereta ekonomi 5 nomor kursi 5 Delta. Yuk masuk ke dalam kereta. Lima Delta. Nah, di sini. Di jalur simpan sana ya, ada satu rangkaian dan menggunakan ekonomi kerakyatan. Itu kereta ekonomi baru juga teman-teman, tapi ekonomi yang modifikasi ya. Selamat datang di Kereta Api Indonesia. Untuk keselamatan dan kenyamanan perjalanan kita hari ini, kami mengimbau Anda masing-masing untuk berdoa dengan saksama. Selamat menempuh perjalanan yang menyenangkan. Terima kasih. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Bangunkarta yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Perjalanan kali ini menempuh waktu 11 jam 38 menit. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain terowongan hijau, terowongan Kebasen, terowongan Notong, dan jembatan Sakalibel. Kereta api Bangunkarta merupakan kereta api yang namanya diambil dari beberapa nama kota. Bang adalah Jombang, Un adalah Madiun, dan Karta adalah Jakarta. Untuk kereta api Bangunkarta memang saat ini melayani rute perjalanan dari kota Jombang menuju ke arah Madiun, Yogyakarta, Purwokerto, Cirebon sampai dengan ke stasiun Pasar Senen PP. Kereta api Bangunkarta ini sempat memiliki sejarah yang cukup panjang. Secara ringkas aja, kalau dulunya kereta ini merupakan penerus dari kereta api Tebu Ireng. Lalu sempat juga kereta api Bangunkarta rutenya diperpanjang sampai dengan ke Surabaya Gubeng dengan keberangkatan awal dari stasiun Gambir menuju Semarang Tawang, lalu ke arah Solo Jebres dan ke arah Surabaya Gubeng full kelas eksekutif. Perjalanan dari arah Pasar Senen ke Jombang juga sempat digantikan dengan kereta api Anjas-Moro Express yang hanya bertahan sekitar 2 tahunan dari 2019 hingga ke adanya COVID-19, dan sekarang kereta api Bangunkarta sudah berjalan kembali di rute yang seharusnya.
Saat ini juga menggunakan dua kelas layanan, ada kereta kelas ekonomi dan juga kereta kelas eksekutif, dan sudah di-upgrade menjadi kereta terbaru, yaitu kereta api New Generation yang secara spesifikasi memang kereta api terbaik saat ini yang ada di Indonesia. Dan kelas ekonomi harga tiketnya dimulai dari Rp330.000 sampai dengan Rp350.000-an. Lalu kalau untuk kelas eksekutif ada di kisaran Rp470.000 sampai dengan Rp530.000. Sehingga buat teman-teman yang mau naik kereta api Bangunkarta, saat ini keretanya sudah semakin nyaman. Perjalanan dari arah Jombang menuju ke arah Jakarta Pasar Senen akan ditempuh kurang lebih selama 11 jam 38 menit. Jadwal tiba di stasiun Pasar Senen pada pukul 18:33. Cuman rencananya hari ini saya akan turun di stasiun Bekasi, kalau tidak di stasiun Jatinegara. Melihat-lihat dulu nanti kereta api Bangunkarta ada keterlambatan atau enggak, karena saya akan lanjut naik kereta api Parahyangan. Keberangkatan dari Gambir itu 18.25 teman-teman, jadi agak sedikit mepet kalau turun di Jatinegara. Aman-amannya sih nanti harusnya turun di Bekasi aja. Check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. Itu nampaknya ada lokomotif kereta Doho ya teman-teman, yang lagi dilangsir dan mau dipasangkan kembali dengan rangkaian kereta api. Selanjutnya kereta api Doho itu akan melewati jalur ke arah kanan menuju ke Kediri, Tulung Agung, dan juga Blitar. Waktu menunjukkan pukul 07:08, kereta api Bangunkarta telah tiba di stasiun Kertosono. Banyak penumpang naik turun, tapi nampaknya pegawai KAI ya teman-teman, bukan penumpang reguler. Cuma ada juga sih beberapa orang penumpang reguler yang naik. Di Kertosono ini jadwal pemberhentiannya hanya 3 menit saja sampai dengan pukul 07:12. Awal 1 menit tiba di Kertosono. Nah, untuk rangkaian kereta api Bangunkarta, seingat saya, untuk parkirnya nggak di stasiun Jombang, melainkan di stasiun Kertosono. Sebelum keberangkatan, dari Kertosono itu ditarik dulu menuju ke Jombang, langsir lokomotif baru berangkat. Di atas ini terdapat sebuah kode train mark F menandakan bahwa sarana rangkaiannya bisa dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. 48 adalah berat maksimum 48 ton dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Namun, kereta api Bangunkarta secara kecepatan operasional masih dibatas di angka 100 km per jam saja ya. Stasiun Kertosono ini sudah memasuki wilayah Kabupaten Nganjuk, merupakan salah satu stasiun besar dan banyak sekali melayani pemberhentian kereta api. Seperti kereta api Argo Wilis, Argo Semeru, Bima, Turangga, berhenti di stasiun ini ya teman-teman. During the evacuation process, exit through the door inserts and pay attention to your surroundings. If the door cannot be opened, Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 7:29. Kereta api Bangunkarta telah tiba di stasiun Nganjuk. Nah, Kertosono itu masuk di Kabupaten Nganjuk. Cuman stasiun inilah yang lebih dekat dengan pusat keramaian. Hari ini cuaca cerah banget ya. Langitnya biru banget. Mantap. Ada juga penumpang yang naik tapi tidak banyak teman-teman.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 7:59. Kereta api Bangunkarta yang saya naiki telah tiba di stasiun Caruban. Ini sudah memasuki wilayah Kabupaten Madiun. Ada beberapa orang yang naik ya untuk kereta api Bangunkarta. Teman-teman barusan bisa lihat. Untuk peron di stasiun Caruban itu masih peron pendek. Banciknya ada di depan. Jadi untuk sebagian orang memang agak kesulitan buat naik keretanya ya. Semoga nanti Caruban banciknya diperbanyak teman-teman, nggak cuman di area tengah doang. Untuk stasiun Caruban sekarang lumayan banyak melayani beberapa kereta api, bahkan kereta api Singasari yang menjadi rute lain dari rangkaian ini berhenti juga di stasiun Caruban. Kabarnya kereta baru nanti Sangkuriang dari Bandung berhenti juga di stasiun ini. Sekarang berangkat lagi dari stasiun Caruban ya, pukul 8:01. Salah satu kelebihan dari kereta New Generation ini pintunya bisa dioperasikan di ruang operator. Bisa nutup sendiri dan setelah tertutup, ini nanti sensornya akan dimatikan juga teman-teman. Kalau lampunya masih nyala, sensornya berarti nyala. Ketika ditekan pintunya bakal kebuka. Tapi kalau lampunya mati, ketika kita udah tekan nih, pintunya nggak akan kebuka. Sekarang memasuki stasiun Madiun dan tembok yang di sana itu merupakan PT Inka. Nah, rangkaian New Generation diproduksi di Inka sana ya teman-teman. Sekarang waktu menunjukkan pukul 8:15 tepat. Kereta api Bangunkarta yang saya naiki telah tiba di stasiun Madiun. Yang naik turun di sini asli rame banget teman-teman. Nah, untuk stasiun Madiun merupakan pusat dari Daop 7 ya. Jadi memang di sini semua kereta api yang lewat di jalur selatan pasti berhenti. Biasanya berhenti juga cukup lama ya, kurang lebih selama 5 menitan. Nampaknya untuk stasiun Madiun ada sedikit renovasi, entah membangun peron tinggi atau kayak gimana ya teman-teman. Karena sebenarnya di Madiun, tepatnya di peron yang sebelah sana, itu udah ada peron tinggi. Bisa jadi nanti peron sebelah sini juga akan ditinggikan. Sekarang berangkat dari stasiun Madiun ya, pukul 8:23. Kayaknya lambat 2 menit teman-teman. Dan harusnya di sini tuh berpapasan dengan kereta api Singasari dari Pasar Senen tujuan ke arah Blitar yang menjadi teman rolling dari rangkaian kereta api Bangunkarta. Nggak tahu di mana nih Singasarinya.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 8.47, kereta api Bangunkarta sudah tiba di stasiun Ngawi. Yang naik ternyata lumayan ramai juga ya teman-teman. Di dalam kereta tuh adem, pas keluar kereta di stasiun Ngawi langsung nyes, panas banget. Untuk bogie dari kereta api stainless steel new generation kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Tuh. Nah, stasiun Ngawi juga dulunya namanya apa? Paron. Paron ya. Paron. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 9:18, kereta api Bangunkarta tiba di stasiun Sragen. Ada awal 6 menit. Wow, mantap banget ya, awalnya banyak teman-teman. Jadwal pemberhentiannya dari 9.24 sampai dengan 9.26. Berarti total berhenti di sini kurang lebih selama 8 menitan. Sekarang kami mau bergerak ke kereta makan ya, mau sarapan. Dan kalau di kereta ekonomi 1 penumpangnya rame banget. Kita lihat di Jogja, feeling saya di Jogja banyak yang naik sih teman-teman. Nah, kalau kereta makannya kayak gini ya. Misi Mas. Iya. Nah, untuk kereta makan di sini ada fasilitas musola, bisa digunakan 1 atau 2 orang dalam satu waktu. Di sini ada kelengkapan sholat, ada juga sendal untuk ngambil wudhu, dan ini ruang makannya ya. Kurang lebih kayak gini ya untuk kereta makan pada kereta New Generation KA Bangunkarta. Jadi yang bagusnya dari kereta makan New Generation sudah banyak sekali kursi yang tersedia. Ada kursi 4 orang berhadapan-hadapan, ada juga kursi 2 orang berhadapan di bagian sana. Ada juga mini pantry yang cukup luas. Terus selain itu juga yang saya suka, ini kacanya lebar banget macam kereta luxury New Generation ya teman-teman. Di bawah sini juga ada colokan ya. Colokannya ada 4, ada banyak. Sekarang ini saya memesan satu menu makanan yaitu nasi goreng dari PT Periska Multi Usaha, bukan RMU ya teman-teman. Mungkin dari vendor gitulah. Nah, kurang lebih bentukannya kayak gini. Ada satu porsi nasi goreng, ayam goreng, telur goreng, acar, saus, dan ada juga kerupuk. Sejujurnya untuk dari segi tampilan saya lebih suka nasi goreng yang ini dibandingkan yang Parahyangan ya. Kayak lebih bagus aja gitu loh. Sekarang kita coba dulu nasi goreng yang seperti khas Jawa Timur, berwarna merah. Jadi biasanya menggunakan saus, bukan menggunakan kecap ya teman-teman. Saya jarang-jarang sih makan nasi goreng yang warnanya merah kayak gini. Berasa agak aneh aja gitu loh. Tapi kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Untuk rasa nasi goreng sih lumayan ya. Asinnya berasa. Cuman aroma sausnya itu menurut saya agak sedikit mengganggu. Tapi itu selera masing-masing. Enak di teman-teman belum tentu enak di saya, begitupun sebaliknya. Enak di saya belum tentu enak di teman-teman. Masalah makanan selera ya. Tapi bagusnya di sini ayam satuan. Nggak kayak di Nasgor Parahyangan, udah dipotong-potong. Kayak menu makanan anak SD ya. Coba. Bumbu ayamnya juga lebih enak. Kalau telur harusnya biasa aja nggak sih? Mantap, telurnya ada rasanya. Biasanya kalau di Nasgor Parahyangan kayak telur doang, nggak pakai garam teman-teman.
Kereta api Bangunkarta tiba di stasiun Solo Balapan itu tadi pukul 9 lebih 49 menit ya. Dan sekarang sudah berangkat kembali pukul 9 lebih 57 menit on time. Jadi untuk kereta api Bangunkarta berhenti di stasiun Solo Balapan itu normalnya aja 6 menit teman-teman. Lumayan lama. Kurang lebih seperti ini ya untuk kereta api Bangunkarta di kelas ekonomi menggunakan armada kereta ekonomi New Generation keluaran tahun 2026. Ini merupakan trainset terbaru, tapi pada dasarnya tidak ada perbedaan ya teman-teman. Sama saja dengan kereta ekonomi New Generation yang lainnya. Dari desain interior bagus, kelihatan simple elegan, dan juga dalam satu kereta terdapat 72 kursi penumpang. Di atas ini terdapat sebuah rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang. Ada juga tirai yang bisa dibuka tutup kayak gini. Lalu ada gantungan untuk pakaian, plastik dan lain-lain. Dari segi legroom kurang lebih kayak gini ya. Legroomnya udah lumayan lega, ada kantong kecil untuk menyimpan barang-barang kecil. Lalu ada colokan listrik juga di sini untuk ngecas HP, tablet beserta laptop. Tidak ada meja kecil, tapi tergantikan dengan ruang yang cukup lega di sini. Ada tuas untuk reclining, jadi kalau ditarik kursinya bisa mundur ke mode rebahan. Ada juga di sini port USB dan Type C ya, bisa dipakai untuk ngecas juga. Untuk toilet pada kereta ekonomi New Generation ini ada di satu sisi ruangan ya. Yang paling dekat adalah kursi nomor 18. Toilet pintu biru, toilet pria, toilet warna pink. Pintunya itu yang wanita. Kita cek dulu ya. Kurang lebih kayak gini teman-teman. Dari luasnya udah leluasa banget ya. Di sini ada cermin yang ukurannya cukup besar, lalu ada juga mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Ada juga keran untuk foot washer atau pencuci kaki. Bisa digunakan untuk wudhu juga. Di sini ada tabung sabun, tempat tisu, jet shower, dan klosetnya sudah menggunakan kloset duduk. Di sini tombol flash, pegangan, dan juga ada gantungan untuk pakaian. Dear passengers, the exit door is on the right of the train's arrival. Thank you. Sekarang jam 10 lebih 22 menit ya. Berhenti di stasiun Klaten. Berhenti secara normal untuk naik turun penumpang. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, saya cuma mengundurkan diri sebagai pemicu yang bertugas pada perjalanan ini. Selanjutnya akan digantikan oleh rekan kami menghormati perjalanan Anda. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelayanan selama menemani perjalanan Anda kali ini. Waktu menunjukkan pukul 10 lebih 46 menit, kereta api Bangunkarta telah tiba di stasiun Tugu Yogyakarta ya. Dan yang naik dari stasiun Tugu Yogyakarta itu rame banget teman-teman, terutama di kelas eksekutif. Di ekonomi juga rame sih. Ternyata setelah di Yogyakarta ini banyak sekali penumpang yang naik teman-teman. Kereta ekonomi 5 makin penuh ya. Tepat sesuai dengan jadwal pukul 10 lebih 50 menit ya. Berangkat lagi dari stasiun Tugu Yogyakarta. Jogja ini menjadi kunci kesuksesan bagi KAI sih teman-teman. Kereta-kereta dari arah Jogja menuju Jakarta sama dengan ke arah Bandung tuh, okupansinya emang gila-gilaan sih.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 11 lebih 37 menit ya. Sudah tiba di stasiun Kutoarjo awal 3 menit. Akan berangkat lagi pukul 11 lebih 43 menit. Saya rencananya mau beli minum dulu ke Alfamart ya. Supaya dapat air minum dingin teman-teman. Kalau di kereta air minumnya kan nggak dingin. Masih sempat lah 5 menitan. Asal sat-sat. Secara jadwal kereta api Bangunkarta itu normalnya cuma 3 menitan ya. Tuh, udah mau berangkat lagi. Persiapan diberangkatkan dari jalur 1. Pukul 11 lebih 44 menit berangkat dari stasiun Kutoarjo ya. Kalau di jam saya sih terlambat 1 menit teman-teman. Harusnya bentar lagi juga ketemu sama kereta api Fajar Utama Solo dari Pasar Senen ke arah Solo Balapan apabila tidak telat ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11 lebih 59 menit ya. Tiba di stasiun Kutowinangun. Di Kutowinangun barusan ada beberapa orang yang naik ya, tapi nggak banyak sih teman-teman. Pukul 12 lebih 11 menit tiba di stasiun Kebumen. Ternyata penumpang yang naik dari Kebumen lumayan rame ya. Before the train completely stops, the exit door is on the right of the train. Pukul 12 lebih 29 menit tiba di stasiun Gombong ya. Jika informasi yang kami berikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Sekarang jam 12 lebih 54 menit. Persiapan masuk di stasiun Kroya. Ada awal sekitaran 2 menit ya. Pemberhentian di Kroya ini normalnya cuma 2 menit dari pukul 12 lebih 56 sampai dengan 59 menit ya.
apa lo tanya aja, telepon aja si Dede, maksimalnya berapa sekian gitu. Udah lu aja yang satu Dede telepon. Di Kroya juga ada 2 perpecahan jalur kereta api Bangunkarta akan berbelok ke kanan ya, menuju arah Purwokerto Cirebon, dan jalur di sana merupakan jalur dari arah Bandung, Tasikmalaya, Banjar, dan juga Sidareja. AC di kereta api Bangunkarta Ekonomi ini cukup adem, terus di luar kondisi lagi hujan, dan ini kaca-kaca di kereta mulai berembun teman-teman. Yang Mas Garda masih mending sih, yang saya ini ngembun banget. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 13:21 kereta api Bangunkarta tiba di stasiun Purwokerto awal 1 menit. Yang naik dari stasiun Purwokerto lumayan rame ya. Dan biasanya ada pergantian kru seperti pergantian masinis, ditambah lagi juga ada pengisian air untuk tangki toilet. Nah, kereta New Generation itu bisa diisi tangki toiletnya di atas ataupun di bawah ya. Dan di sana ada depo tempat penyimpanan sarana kereta dan juga lokomotif yang sedang tidak digunakan. Sekarang jam 13:44, tiba-tiba BLB dong. Ini udah Karanggandul belum? Belum. Sinyal masuknya itu masih agak ke depan gitu. Harusnya kalau Loh, mundur. Mundur. Piye iki? Wah. Oh, kenapa nih? Tapi sekarang udah berangkat lagi teman-teman. Ada apa nih? Nggak biasanya loh. Ya enggak lah, pemerintah langsung motong sendiri kok jadi barang gitu. Itu tuh nanti pemerintah motong 12% sama aku telepon masuk
all safety, it is forbidden to open the train doors before the train completely stops. The exit doors Sekarang jam 14:13 meninggalkan kembali stasiun Bumi Ayu. Nah, jadi teman-teman, sekarang itu merupakan tanggal 21 April 2026 dan pada tanggal 3 April lalu ada insiden anjlok kereta api Bangunkarta di Bumi Ayu, tepatnya di sekitaran Wesel. Ini nih. Nah ya, lokasinya itu di sini. Tadi ada beberapa bantalan rel yang pecah. pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi akan tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, persiapkan diri Anda, periksa dan Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 15:20 kereta api Bangunkarta yang saya naiki telah tiba di stasiun Cirebon. Dan untuk kota Cirebon itu memiliki 2 stasiun besar sebagai pemberhentiannya ya. Ini stasiun Cirebon Kejaksan untuk kereta-kereta yang notabene kelas tinggi, full eksekutif dan juga kereta campuran. Dan ada juga stasiun Cirebon Perujakan untuk pemberhentian kereta full ekonomi campuran. Nah, biasanya Bangunkarta yang saya naiki harusnya bertemu dengan Bangunkarta dari arah kebalikan, yaitu dari arah Pasar Senen tujuan Jombang. Ya, ini dia pertemuan kedua kereta api Bangunkarta di stasiun Cirebon. Kelihatannya Bangunkarta yang ini juga trainset asli ya teman-teman. Tepat sesuai dengan jadwal pukul 15:30 kereta api Bangunkarta yang saya naiki diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon.
Sekarang jam 16:30 kereta api Bangunkarta sudah tiba di stasiun Aurgelis. Seingat saya waktu itu tuh kereta api Bangunkarta dari arah Jombang, setelah dari Cirebon itu langsung ke arah Pegadaian Baru teman-teman. Tapi sekarang keretanya berhenti di Aurgelis ya. Ada penambahan pemberhentian. Udah persiapan berangkat lagi. Stasiun ini merupakan stasiun perbatasan antara Kabupaten Subang dan juga Indramayu. Pukul 16:46 tiba di stasiun Pegadaian ya. Kalau kereta api Bangunkarta dari dulu memang berhenti di stasiun ini teman-teman. Sudah memasuki wilayah Kabupaten Subang ya. Sedangkan untuk Aurgelis tadi perbatasan dengan Subang tapi memasuki Kabupaten Indramayu. Sekarang perjalanan kereta api Bangunkarta memasuki stasiun Cikampek. Di sini merupakan pertemuan dari dua jalur, yaitu jalur lintas utara Semarang Cirebon dan juga jalur selatan Kroya Bandung Purwakarta. Rencananya saya akan turun di stasiun Bekasi aja karena bakal lanjut perjalanan menuju ke Bandung dengan kereta api Parahyangan. Kalau turun di Jatinegara punya waktu 20 menit, khawatirnya ada keterlambatan karena di waktu sore hari biasanya kadang terjadi antrian teman-teman. Nah, oleh karena itu saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Bangunkarta merupakan kereta api yang melayani perjalanan dari kota Jombang menuju ke kota Jakarta PP dan dalam satu harinya hanya ada satu keberangkatan saja. Untuk perjalanan dari arah Pasar Senen di waktu siang hari sekitar jam 12:25 waktu Indonesia Barat. Tapi apabila perjalanan sebaliknya dari Jombang, keberangkatan pukul 6:55 waktu Indonesia Barat atau jam 7 pagi, sehingga memiliki perbedaan waktu yang cukup signifikan. Saat ini kereta api Bangunkarta sudah mendapatkan upgrade sarana yang signifikan. Dari sebelumnya kereta eksekutif mild steel dan juga kereta ekonomi modifikasi premium menjadi kereta new generation keluaran PT Inka tahun 2026. Ini train set yang paling baru teman-teman. Untuk harga tiket kereta api Bangunkarta di kelas ekonomi dimulai dari Rp330.000. Untuk kereta kelas eksekutifnya dimulai dari Rp470.000. Yang saya perhatikan dari upgrade-nya sarana kereta api Bangunkarta ini tidak mendapatkan kenaikan harga. Otomatis harganya sama persis dengan kereta api Bangunkarta pada saat menggunakan armada sebelumnya, yang otomatis kereta api Bangunkarta mendapatkan upgrade yang cukup signifikan dari segi kenyamanan dengan harga tiket yang sama. Ini salah satu kabar yang menggembirakan. Sekarang saya duduknya di kereta kelas ekonomi dan teman-teman sudah tahu kereta ekonomi new generation stainless steel ini terbilang kereta ekonomi terbaik, kereta ekonomi yang speknya rata kanan. Dari segi kenyamanan mirip-mirip dengan kereta kelas eksekutif. Untuk guncangannya stabil, peredam suaranya bagus selama di perjalanan, AC-nya juga adem banget. Saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun, bahkan untuk sore ini saya merasa AC-nya lumayan dingin teman-teman. Overall untuk kereta api Bangunkarta ini bisa jadi rekomendasi apabila teman-teman mau naik kereta api dari arah Jakarta menuju ke Jombang ataupun juga sebaliknya. Karena dengan harga tiket di angka 300 ribuan sudah dapat kereta
ekonomi new generation. Dan apabila dibandingkan dengan kereta api dengan rute yang sama, saya rasa kereta api Bangunkarta ini harga tiketnya yang lebih bersahabat. Kita ambil contoh kereta api Gaya Baru Malam Selatan dari arah Jakarta menuju Jombang, harga tiketnya itu udah di angka 400 ribuan. Mungkin itu aja untuk perjalanan naik kereta api Bangunkarta kali ini, dan kurang lebih selama setengah jam ke depan akan tiba di tujuan saya. Jadi kita siap-siap dulu. Sekarang jam 17:50. Kereta api Bangunkarta tiba di stasiun Cikarang. Di sini berhenti normal untuk naik turun penumpang ya. Dan penumpang di kereta ekonomi 5 juga lumayan banyak yang turun di stasiun Cikarang, teman-teman. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Bekasi. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bekasi, persiapkan diri Anda, periksa dan pilih kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we'll arrive at Bekasi Station. Mas Garda, thank you. Saya mau pamit dulu. Kenapa sih turun Bekasi? Mau balik Bandung. Parahyangan kan banyak, ada yang paling malam nanti. Wih, itu nyampe Bandung jam 2, jam kunti ngapain? Oke, thank you ya. Sudah nemenin dan sudah menghadiri undangan naik Bangunkarta. Ya, kita berjumpa kembali di minggu depan. Yang sangat panjang, 17 jam cowok. PP lagi Iya, 34. lebih. Belum dari Purwokerto. Anggaplah 2 hari 2 malam. Nginep di kereta kita guys, 2 hari 2 malam. Tunggu minggu depan. Sangkuria. Ya, alhamdulillah tiba di Bekasi. Yang turun di Bekasi udah pasti rame sih, teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, kurang lebih selama 11 jam perjalanan dari kota Jombang, sekarang saya sudah tiba di tujuan di stasiun Bekasi. Itu saja barusan untuk perjalanan naik kereta api Bangunkarta, armada terbaru ekonomi New Generation. Salah satu kereta yang jadi worth it banget apabila teman-teman mau dari arah Jombang, Madiun ke arah Jakarta. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.